kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Misalkan contoh soal yang ketiga, misalkan tentukan nilai X yang memenuhi nilai mutlak 2X dikurangi 1 lebih dari nilai mutlak X tambah 4 ya. Nah, kalau ini berarti kita menggunakan sifat yang ketiga, di mana sifat yang ketiga itu adalah nilai mutlak fx ya, lebih dari nilai mutlak gx. Maka hasilnya adalah fx ditambah gx ya. Oke, kali fx dikurangi gx. Nah, ini ya. Kalau misalkan di sini 2x kurangi 1 lebih dari x tambah 4, nah coba kita fx tambah gx dulu, berarti 2x tambah x ya, berarti 3x ya. Oke, tambah 4 ya, 2x tambah x, 3x ya. Ini pertambahan dulu, fx tambah gx dulu. Lalu min 1 tambah 4, berarti positif 3 ya ini. Nah, sekarang yang negatifnya fx kurangi gx. 2x kurangi x berarti sisa x ya. Lalu min 1 kurangi 4 berarti min 5 ya. Seperti itu. Ini tandanya lebih dari sama lebih dari ya, berarti lebih dari 0 ya. Di sini lebih dari 0. Nah, setelah ini kita tentukan untuk pembuat nolnya ya. Di sini 3x tambah 3 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan 0. 3-nya pindah, min 3. Maka 3x sama dengan min 3. Maka x-nya adalah min 3 dibagi 3. Berapa? Min 1 ya. X-nya min 1. Nah, untuk yang ini, x kurangi 5 sama dengan 0 ya. Maka X sama dengan 0 min 5 pindah ruas jadi tambah 5. Maka X yang kedua adalah positif 5. Nah, ada dua ya, X sama dengan min 1 dan X sama dengan 5. Nah, kita gambar dulu nih garis bilangannya. Untuk menentukan intervalnya, untuk menentukan himpunan ya, himpunan penyelesaiannya. Kayak di sini 0, ini 5, yang ini min 1. Di sini kita lihat soalnya adalah lebih besar, tidak menggunakan sama dengan. Kalau tidak menggunakan sama dengan berarti bundarannya kosong ya. Ini kosong, ini kosong. Nah, lalu kita menentukan himpunan penyelesaian atau intervalnya akan ada di mana. Kita coba dengan angka 0 nih. Ya, kita masukkan ke yang ini. Ke 3x tambah 3 ya, dikali x kurangi 5 ya. Kita ganti x-nya dengan 0, 3 dikali 0 ditambah 3 ya. Lalu 0 dikurangi 5. 3 dikali 0 tambah 3 berarti 0 tambah 3 3 ya. 0 dikurangi 5 min 5 ya. 3 dikali min 5 adalah min 15 ya. Berarti kalau dimasukkan nilai x 0 hasilnya negatif. Berarti di sini adalah negatif ya. Nah, untuk mempermudah dan mempercepat pengerjaan, biasanya untuk nilai mutlak itu kalau di sininya negatif, itu ke sininya adalah positif. Ya, jadi kalau dimasukkan bilangan 6, 7, 8 dan seterusnya itu bernilai positif hasilnya, dan kalau dimasukkan nilai min 2, min 3 dan seterusnya juga positif. Jadi kalau di sini negatif berarti sini positif, di sini positif. Tapi kalau misalkan yang tengahnya di sini positif, berarti ke sininya negatif ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan soalnya itu lebih besar, kalau lebih besar itu berarti tandanya akan ke sini ya, ke positif ya. Kalau soalnya itu adalah lebih besar, berarti akan menuju ke positif, ke sini dan ke sini. Yang ininya enggak ya. Yang negatif-negatifnya enggak ya. Tapi kalau misalkan soalnya itu kurang dari atau lebih kecil dari, maka yang kita gunakan inilah menuju yang negatif ya. Berarti yang ini yang tengah positifnya enggak, seperti itu ya. Jadi kebalikannya, dilihat lagi soalnya ini lebih besar atau lebih kecil. Nah, itu untuk penyelesaian yang ketiga dengan bentuk umum ketiga ya. Supaya lebih paham, satu lagi deh contohnya ya untuk bentuk umum yang ketiga. Misalkan 2 dikali x dikurangi 1
ya, kurang dari sama dengan. Nah, tadi kan kalau tadi lebih dari sama dengan, sekarang kurang dari sama dengan X tambah 2 ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita karena di sininya ada bilangan real atau bilangan di luar nilai mutlak, berarti kita kalikan dulu ke dalam semua nilai mutlak. Maka jadi 2 dikali X, 2X dikurangi 1 kurang dari sama dengan X tambah 2 ya. Kita gunakan sifat yang ketiga ya, dimana sifat yang ketiga itu adalah kita jumlahkan dulu ya. Sifat yang ketiga itu adalah fx tambah gx ya, fx tambah gx lalu dikali fx kurangi gx ya. Nah, kita tambahkan dulu yang ini, 2x tambah x berarti 3x ya, lalu min 1 kurangi 2. Min 1 kurangi 2 berarti min 3 ya. Oh maaf, ini 2 dikali X, 2X, 2 dikali 1, di sini 2 ya. Di sini 2 nih. Angka 2. Oke. Nah, berarti ini 2X ditambah X 3X, lalu min 2 ditambah 2 ya. Min 2 ditambah 2 berarti 0 ya. Nah, lalu yang ini yang kurang, fx kurangi gx, 2x kurangi x ya, berarti sisa x, lalu min 2 kurangi 2, min 2 kurangi 2, min 4, kurang dari sama dengan 0 ya, karena ini kan soalnya kurang dari. Nah, setelah ini kita buat pembuat 0 ya, berarti 3x sama dengan 0, maka x-nya berapa? 0 dibagi 3, karena ini asalnya perkalian ya, pindah ruas jadi pembagian, maka x-nya 0 yang pertama. Sekarang yang ini, x min 4 sama dengan 0, x-nya 0 ditambah 4, maka x-nya positif 4 ya. Nah, berarti x sama dengan 0 dan x sama dengan 4 ya, tapi kan ini pertidaksamaan, jadi kita harus menentukan himpunan penyelesaiannya ya. Himpunan penyelesaiannya kita gambar dulu nih, gambar dulu garis bilangannya ya. Kita gambar dulu garis bilangannya. Oke, kita gambar dulu nih garis bilangannya. Di sini 0 lalu 4 ya. Ini 0, ini 4. Karena ini kurang dari sama dengan, menggunakan sama dengan berarti bundarannya penuh ya. Berarti bundarannya penuh, yang ini juga bundarannya penuh ya. Yang ini bundarannya penuh. Nah, kita masukkan nilai yang di antara 0 dan 4. Berarti misalkan kalian mau masukkan 1 atau masukkan 2 bebas ya. Misalkan saya mau masukkan 2 deh. Ya. Saya mau masukkan 2. Berarti 3x ya. 3x boleh ditambah 0. 3x ditambah 0, x kurangi 4 ya. Kita ganti x-nya dengan 2. Berarti 3 dikali 2 tambah 0 ya. Lalu 2 dikurangi 4, 3 dikali 2, 6, 6 tambah 0, 6, lalu 2 dikurangi 4, min 2, 6 dikali min 2 adalah min 12, berarti yang di daerah 2 ini adalah negatif ya, ketika dimasukkan angka 2 ya, berarti kalau di sini negatif, berarti di sini positif, dan di sini positif juga. Nah, tapi karena ini soalnya adalah kurang dari sama dengan, kalau kurang dari sama dengan yang diambil adalah tanda yang negatifnya ya. Tanda yang negatifnya berarti ini. Himpunan penyelesaiannya itu ada di sini. Berarti kalau himpunan penyelesaiannya ada di sini, kita membuat himpunan penyelesaiannya itu adalah ya, himpunan penyelesaiannya itu adalah X ya, kurang dari sama dengan 4 ya, dan kurang dari sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan tandanya itu atau intervalnya itu ada di tengah, berarti himpunan penyelesaiannya seperti ini. X-nya membuat himpunan penyelesaian seperti ini. Beda dengan yang tadi. Oh, yang tadi belum ya. Belum dibuat himpunan penyelesaiannya. Nah, yang ini himpunan penyelesaian dari soal ini, himpunan penyelesaiannya adalah, lihat, ini kan yang diambil adalah ke sebelah kanan dari 5, berarti X lebih besar dari 5 atau ya, dan atau ini ke sebelah kiri dari min 1, X kurang dari min 1. Nah, ini yang diambil ya. Ini adalah himpunan penyelesaian. Kalau misalkan tandanya itu ke kanan dan ke kiri seperti ini, itu menggunakan kata-kata atau. Jadi X lebih besar dari 5 atau X kurang dari min 1 ya. Beda lagi kalau yang tadi, soal yang tadi, karena ini soalnya adalah
kurang dari sama dengan ya. Nah, ini ya kurang dari sama dengan, maka ketika diintervalkan di garis bilangan ternyata garis bilangannya seperti ini, ada di tengah seperti ini, berarti himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini ya. X-nya ada di tengah, X kurang dari sama dengan 4, ini kan kurang dari sama dengan 4, lalu X lebih dari sama dengan 0. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal yang keempat ya. Dengan bentuk umum yang keempat. Contoh, tentukan nilai X yang memenuhi misalkan soalnya itu nilai mutlak X kurangi 2 kurang dari 3 lebih dari 1 ya. Misalkan gini ya. Nilai mutlak X kurangi 2 lebih dari 3 dan lebih dari 3 dan kurang dari 3 dan lebih dari 1, maaf ya. Seperti itu ya. Maka kita menggunakan sifat yang keempat, di mana sifat yang keempat itu adalah kalau nilai mutlak fx ya. Nilai mutlak fx kurang dari b dan lebih dari a, maka penyelesaiannya itu adalah fx ya kurang dari b lebih dari a atau fx kurang dari min a dan lebih dari min b. Nah, ini ya. Coba kita masukkan nih. Soalnya kan nilai mutlak x kurangi 2 kurang dari 3 dan lebih dari 1. Maka kita selesaikan x kurangi 2, ini fx-nya, kurang dari 3 lebih dari 1 ya. Seperti biasa kita pindahkan, sisakan hanya x saja yang di tengah. Maka x kurang dari 3 tambah 2, ini ya pindah. Nah, ini juga sama, 1 tambah 2. Min 2-nya pindah ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Karena asalnya min 2, jadi ketika pindah dia jadi tambah 2. Maka x-nya 3 tambah 2 adalah 5, dan 1 tambah 2 adalah 3 ya. Nah, kemudian yang ini, atau fx-nya berarti x kurangi 2 ya, kurang dari min a. Min a itu adalah a-nya adalah 1 ya, yang ini. Jangan kebalik, a-nya 1 dan b-nya adalah 3. Berarti min a adalah min 1 dan lebih dari min b. Min b-nya itu adalah 3, berarti min 3. Nah, kita pindahkan min 2-nya seperti biasa, berarti min 2, min 1 ya. Oke. Di sini min 1 tambah 2 ya. Lebih dari min 3 tambah 2. Nah, maka x-nya berapa? Min 1 tambah 2 adalah 1, positif 1. Lalu min 3 tambah 2 adalah min 1. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari 5 lebih dari 3, lalu atau x kurang dari 1 dan lebih dari min 1. Maka ini adalah himpunan penyelesaiannya ya. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Oke. Kalau misalkan satu lagi deh contohnya supaya lebih paham. Ya. Misalkan contohnya satu lagi itu contohnya satu lagi, misalkan nilai mutlak 2x kurangi 1 kurang dari 5 dan lebih dari 0. Nah, berarti kita menggunakan sifat fx, nilai mutlak fx ya. Nilai mutlak fx kurang dari b kurang dari a, maka hasilnya adalah nilai fx kurang dari 5 lebih dari kurang dari b lebih dari a, atau fx kurang dari min a lebih dari min b. Nah, kalau misalkan di sini contohnya adalah 2x min 1 kurang dari 5 dan lebih dari 0, maka di sini fx-nya adalah 2x kurangi 1 kurang dari 5 lebih dari 0. Nah, kita pindahkan. Yang mana yang pindahkan? Yang pindahkan 1 dulu, min 1. Min 1 ketika dipindahkan jadi positif 1, ya ke sini juga sama positif 1, maka sisanya 2x kurang dari 6
2x lebih dari 1 ya. Pindahkan 2-nya, berarti x kurang dari 6 dibagi 2, 2-nya pindah ruas ya. Lebih dari 1 dibagi 2 ya. Maka x-nya kurang dari 3, x-nya kurang dari 1/2. Ini yang pertama. Nah, atau ini ya, berarti 2 kurangi 1, 2x kurangi 1, kurang dari min A. Min A itu berapa? 0 ya. Kalau 0 tulis saja 0, jangan min 0 ya. Maka B-nya berapa? B-nya adalah 5, berarti min 5. Nah, kita pindahkan yang 2-nya. Yang 2-nya, yang satunya dulu, min 1, berarti 0 tambah 1, lalu min 5 tambah 1 ya. Maka 2x kurang dari 1, lebih dari min 5 tambah 1, min 4. Kita pindahkan 2-nya. Berarti jadi bagi 1/2, min 4 dibagi 2, maka x-nya kurang dari 1/2, x-nya lebih dari min 4 min 4 dibagi 2 ya. Min 4 dibagi 2 berapa? Min 2 ya. Nah, ya, ini adalah himpunannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari 3 dan x lebih dari setengah, atau x kurang dari setengah dan x lebih dari min 2. Nah, ini adalah himpunannya untuk contoh soal yang keempat dengan menggunakan bentuk umum yang keempat ya. Oke, pembahasan pertidaksamaan nilai mutlak cukup sekian. Mudah-mudahan kalian paham. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.